Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Jenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout ke-14 Pahami 5 pada tahun 2025, tapi khususnya di subtes literasi bahasa Indonesia. So without any further ado, let's just get into the questions. Kita akan bahas specifically itu di part 1 ini adalah soal nomor 6 sampai 10. Nah, di sini kita disuguhkan dengan teks yang membahas terkait teh, ya. Nanti kita baca dulu soalnya dan cari jawabannya maupun tersirat-tersurat yang ada di teksnya. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama itu ditanyakan terkait kesimpulan teks di atas. Nah, ketika kita menyimpulkan teks di atas, kita harus pastikan bahwa informasinya ini atau kalimat simpulannya ini dia harus benar-benar sudah merangkum keseluruhan yang telah dipaparkan pada teks. Misalnya, teksnya membahas tentang A, B, C, D. Jadi, apa sih yang bisa kita rangkum dari semua itu? Biasanya sih kalau kesimpulan ini dia lebih ke apa yang bisa kita dapatkan informasinya sebagai pembaca gitu kan ya dari teks tersebut. Nah, di sini kita highlight aja beberapa poin-poin penting. Yang pertama, di paragraf 1 kita lihat bahwa di sini dia masih membicarakan terkait teh itu yang kayak gimana sih? Ya, teh itu ternyata dia mengandung kafein, ya. Sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis. Nah, di sini dipaparkan terkait kandungan-kandungan yang terdapat pada teh. Ya, coba lihat kalimat yang di warna pink ini. Daun teh mengandung 30-40% polifenol yang sebagian besar dikenal sebagai katekin. Katekin adalah antioksidan kuat, lebih kuat daripada vitamin E, vitamin C, dan beta karoten. Khasiat utama, ya, khasiat utama teh berasal dari senyawa polifenol dan kandungannya yang dikandungnya. Di dalam tubuh, senyawa ini membantu kinerja enzim superoxide dismutase yang berfungsi untuk menyingkirkan radikal bebas. Nah, jadi di sini diberikan informasi terkait apa sih khasiat dari teh tersebut. Ya, kita lanjut di paragraf 2, radikal bebas. Nah, di sini dia sudah mulai membahas terkait radikal bebas itu dia ternyata sebuah atom, molekul atau senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Nah, sini dia juga dikatakan bahwa secara kimia molekul tidak berpasangan cenderung untuk bereaksi dengan molekul sel tubuh, bla 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 bla. Nah, kita lihat yang paling akhir bahwa radikal bebas merupakan biang keladi berbagai keadaan patologis seperti liver, jantung koroner, kanker, diabetes, katarak, penyakit hati, dan berbagai proses penuaan dini. Ya, jadi kan di paragraf pertama bilang kalau misalnya si teh ini dapat menangkal radikal bebas. Dan di teks 2, karena dia akhirnya membahas radikal bebas, teks 2 ini dia berfokus kepada apa sih itu radikal bebas dan bagaimana dampaknya bagi tubuh manusia. Nah, lalu di sini kita lihat di paragraf terakhir, secara medis nyawa katekin teh hijau memiliki banyak manfaat seperti mampu mengurangi risiko kanker, tumor, meneruskan kolesterol darah, mencegah tekanan darah tinggi, ya, membunuh bakteri dan jamur. Kemampuan teh hijau menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C. C 25 kali lebih efektif dibandingkan vitamin E. Di samping itu, senyawa polifenol juga mengandung alkaloid dan mineral berkhasiat bagi kesehatan. Mineral penting di dalam teh adalah fluor yang bagus untuk kesehatan gigi. Sementara itu, kandungan kafein mampu memperlancar keluarnya air seni. Dengan demikian, mengonsumsi teh dengan kadar sesuai akan membuat tubuh menjadi sehat dan tercegah dari beberapa penyakit. Nah, sebenarnya di sini udah ada sebuah kata kunci, yakni dengan kata dengan demikian. Ini kan dia menanda kesimpulan gitu kan. Dengan demikian, mengonsumsi teh dengan kadar sesuai akan membuat tubuh menjadi sehat dan tercegah dari beberapa penyakit. Nah, sekarang kita sesuaikan saja opsi jawabannya. Nah, kalau misalnya yang ini, ya, dia itu kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat? Karena dia di sini hanya membahas terkait konsumsi teh. Kalau yang kedua, ya, khasiat utama dapat membantu melawan radikal bebas. Padahal kan sebenarnya dia punya khasiat-khasiat lain. Nah, yang paling tepat itu berarti opsi jawaban yang C. Karena kandungan dalam teh memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.
Dan ini juga sudah di-mention di paragraf yang terakhir dengan ada kata dengan demikian sebagai penanda kesimpulan. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk di soal nomor 7, di sini aku berikan warna yang berbeda. Mengapa kandungan di dalam teh dinyatakan mampu membantu mencegah terjadinya penyakit pada tubuh? Nah, di sini kita cari yang berkaitan dengan hal ini ya. Nah, berarti kan kita akan membahas di paragraf yang pertama. Nah, di sini bilang, kalau misalnya paragraf yang pertama ya, teman-teman, teh ini dia mengandung senyawa kafein, bla 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 bla. Nah, daun teh mengandung 30-40% polifenol yang sebagian besar dikenal sebagai katekin. Katekin adalah senyawa antioksidan kuat, lebih kuat daripada vitamin C, E, dan beta karoten. Khasiat utama teh berasal dari senyawa polifenol yang dikandungnya. Di dalam tubuh, senyawa ini membantu kinerja enzim SOD yang berfungsi menyingkirkan radikal bebas. Nah, berarti di sini senyawa yang dimaksud itu adalah katekin ya, karena dia mampu menyingkirkan radikal bebas. Lalu apa hubungannya dengan penyakit-penyakit? Nah, ya udah kita lihat di bagaimana dia relate di kalimat kedua, paragraf 2 ya, bahwa kenapa dia menyingkirkan radikal bebas? Karena radikal bebas ini merupakan biang keladi dari berbagai penyakit patologis seperti liver, ya, hati, jantung koroner, kanker, diabetes, katarak, penyakit hati, dan berbagai proses penuaan dini. Nah, sekarang kita cari hubungan antara senyawa katekin, radikal bebas, dan juga penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Nah, berarti kan jawabannya ini ya, yang B. Teh mengandung senyawa polifenol yang berfungsi melawan radikal bebas. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, untuk yang nomor 8, di sini saya berikan warna berbeda. Jujur ini cukup baru sih bagi saya. Kata infusi pada teks tersebut bermakna. Nah, di sini kita lihat. Sebenarnya ini juga perlu pengetahuan umum sih. Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu, di sini saya juga sambil mengingat-ingat, infusi ini proses mengekstrak ya. Ini dia proses mengekstrak zat aktif. Oke. Jadi, sebuah infusi yang dibuat dengan menyeduh daun. Nah, jadi di dalam daunnya ini terdapat suatu zat aktif. Makanya dia diseduh dengan air panas agar zat aktifnya itu dia mau keluar, ya. Makanya ini disebut dengan sebuah proses infusi atau mengekstraksi zat aktif. Nah, sehingga kita langsung aja lihat di opsi jawabannya. Yang paling tepat itu adalah proses mengekstraksi senyawa aktif. Oke, kalau misalnya mungkin agak bingung yang ini ya, memasukkan daun teh ke dalam air hangat. Nah, ini sebenarnya bukan makna dari infusi ya, ini kan karena hanya memasukkan, tapi infusion itu artinya dia mengekstrak bagaimana kita mencari bagian atau zat-zat yang terkandung dalam suatu hal gitu. Kalau misalnya yang B, kenapa dia salah? Karena di sini kesalahannya dia tuh ada di bagian sini, mengekstrak daun teh menjadi teh. Padahal kan dia di sini nyari zat aktifnya, bukan dari daun yang masih mentahannya menjadi teh. Itu kan itu lebih ke proses produksi, kan? Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Semoga dapat dipahami. Nah, untuk soal nomor 9, sini saya berikan warna yang berbeda lagi. Manakah di pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks di atas? Nah, ya udah sih, kita tinggal lihat aja. Nah, kalau misalnya ini, polifenol dalam teh dapat membantu meningkatkan radikal bebas. Nah, itu jelas salah ya. Karena kita bisa lihat, oh ya nanti buat teman-teman yang mau PDF-nya nanti bisa dicek di description box. Nanti kalian coba baca di sana bahwa dia di sini polifenol itu menangkal radikal bebas, bukan meningkatkan. Kesalahannya itu dia ada di sini. Bagian meningkatkan radikal bebas. Padahal radikal bebas ini kan sumber penyakit, jadi harus ditangkal, dikurangi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang B, nah walaupun di sini dia bilang teh dan senyawa kafein, ini kan benar ya pada awal bacaan. Tapi di sini dia ada mention terkait kopi. Padahal kan ini bilang
yang sesuai dengan bacaan di atas. Apakah ada disinggung tentang kopi? Enggak ya, ini hanya menyinggung tentang teh saja. Lalu yang C, mengonsumsi teh lebih baik daripada mengonsumsi vitamin C. Nah, ini baru jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini dia sesuai dengan teks, walaupun tersirat. Kita lihat di beberapa bacaan ya. Nah, teh lebih baik daripada vitamin C. Nah, kita lihat bahwa teh ini dia mengandung katekin, ya, senyawa yang mampu menangkal radikal bebas. Nah, di sini dia bilang bahwa lebih kuat daripada vitamin E, C, dan beta karoten. Nah, berarti kan mengonsumsi teh itu dia akan lebih baik daripada mengonsumsi vitamin E dan C karena senyawa katekinnya yang ada antioksidan itu jauh lebih kuat dibandingkan vitamin-vitamin tersebut. Nah, selain itu kita juga dapatkan informasi lain itu ada di sini. Nah, kemampuan katekin hijau menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif daripada vitamin C. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 25 kali lebih efektif daripada vitamin E. Nah, makanya di sini kita bisa bilang bahwa si teh ini jauh lebih baik daripada vitamin E dan juga C. Dengan adanya dua informasi yang sudah saya berikan warna pink ini ya. Radikal bebas 100 kali lebih efektif daripada vitamin C, 25 kali lebih efektif dibandingkan vitamin E. Jawabannya adalah yang C. Nah, di sini kita lanjut, saya berikan warna yang berbeda. Warna ini kali ya. Nah, berdasarkan teks di atas, informasi yang benar tentang radikal bebas adalah, nah kita berikan warna dulu. Nah, radikal bebas itu dibahas di paragraf kedua. Radikal bebas didefinisikan sebagai atom, senyawa, molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Karena secara kimia senyawanya tidak berpasangan, radikal bebas cenderung untuk bereaksi dengan molekul sel tubuh. Kemudian hal itu menimbulkan senyawa tidak normal, radikal bebas yang baru lebih reaktif dan mulai berantai dan merusak sel-sel penting. Jadi radikal bebas ini intinya itu dia adalah sebuah atom, molekul atau senyawa yang mengandung lebih dari satu atau lebih elektron yang dia tuh nggak berpasangan gitu. Nah, karena dia nggak berpasangan, dia bakal cenderung untuk bereaksi dengan molekul sel tubuh dan menimbulkan senyawa tidak normal. Jadi, senyawa tidak normal ini adalah hal yang ditimbulkan dari adanya radikal bebas. Dan dari sini, dia itu akan mulai reaksi berantai dan merusak sel-sel penting. Dari sini ada informasi lain yang bisa kita dapatkan. Nah, sini ya, saya berikan warna oranye. Radikal bebas merupakan biang keladi ya, sebuah penyebab dari keadaan patologis seperti penyakit liver, jantung koroner, kanker, diabetes, katarak, dan berbagai proses penuaan dini. Ya udah, sekarang tinggal kita cocokkan ya. Berdasarkan teks tersebut, informasi yang benar tentang radikal bebas. Nah, kalau misalnya yang A, atom molekul senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang berpasangan. Nah, ini kan dia salah. Seharusnya apa, teman-teman? Ya, seharusnya dia yang tidak berpasangan, tapi ini dia justru bilang yang berpasangan. Jadi dia salah. Kalau yang B, guys, kita lanjut. Nah, kalau misalnya dia opsi yang B, suatu molekul berpasangan yang cenderung untuk bereaksi dengan molekul sel tubuh. Ini dia juga salah, karena kenapa? Dia dibilang sini suatu molekul berpasangan. Padahal ini kan dia suatu molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Tapi ini dia justru bilang berpasangan. Oke, jadi salah. Salah. Kalau yang C. Nah, jadi, kan di sini pertanyaannya, radikal bebas adalah ditanyakan terkait definisi. Kalau misalnya kita bilang senyawa tidak normal, itu dia sudah salah, karena radikal bebas ini bukanlah senyawa tidak normal. Tapi senyawa tidak normal ini akibat dari adanya radikal bebas. Kita kembali lagi ke penjelasan saya tadi sebelumnya, bahwa senyawa tidak normal ini dihasilkan oleh radikal bebas gitu. Jadi radikal bebas ini bukan senyawa tidak normal gitu ya. Kalau misalnya yang D,
Sebenarnya tidak normal, nah ini juga salah lagi, yang menyerang seluruh organ vital pada tubuh manusia. Nah berarti sudah tentu jawaban itu adalah yang E. Penyebab utama, nah kenapa dia bisa dibilang penyebab utama? Karena tadi ada satu kata kunci, yakni apa? Biang keladi. Biang keladi ini merupakan sebuah penyebab munculnya berbagai penyakit patologis seperti liver, jantung kronis, lalu apalagi kanker gitu kan ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang E. So, semoga penjelasan video literasi bahasa Indonesia part 1 ini dapat dipahami. And of course, see you on the next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!